Tapi karena saya sayang, saya tidak mau selamat sendiri. Saya menyampaikan, saya serukan. Mau diterima alhamdulillah, tidak diterima astagfirullah. Jadi kalau abang saya ini bertanya, kenapa Anda pelajari? Saya belajar bukan karena membenci. Saya pelajari sebagai petunjuk jalan keselamatan. Itu aja. Kalau diterima alhamdulillah. Kalau ada yang salah, silakan buka Bible. Bang Suma keliru, buka Bible. Ada yang keliru yang saya sampaikan, buka Bible. Benar nggak saya keliru? Kalau keliru, berarti saya bertentangan dengan Bible. Tapi Bang Suma bertentangan dengan Paulus. Oh jelas, saya bertentangan dengan Paulus. Karena Yesus sendiri tidak mengenal Paulus. Yesus sendiri mengatakan, jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Artinya, nasihat Yesus itu bang, ketika dia mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, di bilik, jangan kau percaya. Itu nasihat Yesus kepada Bani Israel. Bukan nasihat Yesus kepada orang Roma Yunani. Nah ketika Paulus mengaku kepada Roma Yunani, aku bertemu dengan Yesus di padang gurun loh. Nah orang Roma Yunani percaya. Masa sih iya? Begitu Paulus tahu, ini orang Roma kelemahannya di mana? Orang Roma itu kelemahannya, jangan larang dia makan babi. Jangan suruh dia bersunat. Jangan gantikan dewa mereka. Tetaplah ngajarkan dewa mereka. Jangan kau rubah hari ibadah mereka. Tetaplah perintahkan ibadah di hari Minggu. Tetaplah perintahkan mereka makan babi. Tetaplah perintahkan mereka jangan bersunat. Supaya ajaranmu yang bertemu dengan Kristus di padang gurun itu bisa diterima oleh mereka. Hasilnya betul. Roma Katolik dengan kekuasaan Imperium Romawi pada saat itu kemudian dengan cangkangnya mengajarkan kekristenan kemana-mana di bawah penguasaan. Bukan lagi pemerintah yang memegang kepentingan pada saat itu, tapi otoritas gereja. Apa yang gereja putuskan itu yang terjadi. Akhirnya sampai ke Belanda. Belanda masuk ke Indonesia. Sampai ke Portugis. Portugis masuk ke Indonesia. Jadilah kita orang-orang Indonesia ini menjadi pengikut mereka. Adakah orang Yahudi asli masuk ke Indonesia mengajarkan agar kita menjadi Katolik? Semua dari Barat. Semua dari Barat. Kalau Katolik itu berasal dari Yesus, mana ke-11 murid Yesus? Yang punya istri, yang punya anak, yang punya keturunan, punya cucu, dan beranak cucu sampai sekarang ini. Mana mereka? Kenapa nggak jadi Katolik? Kalau memang Katolik itu ajaran Yesus, berarti diajarkan kepada muridnya. Muridnya mengajarkan kepada anaknya, anaknya kepada cucunya, cucunya kepada cicitnya, sampai turun-temurun. Mana? Adakah orang Yahudi yang datang ke Indonesia keturunan dari murid Yesus yang mengajarkan kita Katolik? Tidak ada. Nah, sementara Yesus mengatakan, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh kebenaran di dalam bahasa Aramaik disebut dengan sebutan roh Hamed. Roh Hamed. Di dalam Al-Quran ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasulin yatim min ba'dihi ismuhu Ahmad. Nabi Isa berkata, wahai Bani Israel, aku ini Rasul Tuhanmu untuk kalian, yang memberitakan tentang Torah yang telah datang kepadamu, dan memberitakan akan datangnya seorang Nabi yang bernama Ahmad. Yohanes 16, nomor 7 sampai nomor 15. Aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, Roh Hamed itu tidak akan datang. Dan kalau Roh Hamed datang, dia akan memuliakan aku. Sekarang cari di Al-Quran. Adakah di dalam Al-Quran menghina Yesus? Di Al-Quran ketika Bible mengatakan Yesus lahir di palungan, lahir di kandang binatang, Al-Quran malah mengatakan Nabi Isa lahir di bawah pohon kurma yang asri, yang indah, yang sejuk, yang udaranya segar, bukan di kandang binatang. Memuliakan. Ketika di Bible mengatakan Yesus diludahin, ditampar, diseret, ditonjok, ditelanjangin, digantung, ditobak, dibunuh, dikutuk, Al-Quran membantah itu semua. Tidak mungkin. Dia adalah manusia suci, terkemuka di dunia dan di akhirat. Kami menyebutnya alaihi salam, Paulus menyebutnya terkutuk, kami menyebutnya alaihi salam, atasnya keselamatan. Ketika roh Hamed datang, roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Maka roh kebenaran itu ada di dalam diri kami umat Islam. Karena kami tidak percaya Yesus dikutuk. Kami percaya Yesus dimuliakan. Wabaran biwalidati, aku kemudian diketerangkan dalam Al-Quran, beliau berbakti kepada kedua orang tuanya, beliau dimuliakan di mana saja beliau berada. Sedangkan kalau di Kristen, dikutuk, ditampar, cobalah abang lah, nggak usah Yesus, abang lah di depan umum diludahin bang, ditampar. Ini maling ayam saja kita tidak tega, ini Nabi loh, Nabi diperlakukan seperti itu. Sedangkan di dalam Islam tak ada. Dari sejak dia dikandung sampai dia diangkat ke langit dengan kemuliaan, itu tidak tersentuh sedikit pun hinaan terhadap dirinya. Nah, kata Yesus, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku. Di mana roh Hamed? Roh kebenaran itu. Nabi Isa mengatakan, ismuhu Ahmad. Roh Hamed. Sama, Ibrani Arab sama. Menyebut nama beliau.
dia akan datang, yaitu roh kebenaran, roh Hamad. Nabi Muhammad datang membawa kebenaran. Apa kebenarannya? Memuliakan Yesus. Makanya kami berjuang. Yesus tidak disalib, tapi orang Kristen mati-matian. Oh enggak, Yesus itu disalib. Yesus disalib, Yesus ditampar. Loh, kami mengatakan enggak loh. Tapi kami malah dikatakan salah. Mereka yang kemudian berkongkok-kongkok, Yesus mati untuk dosa kita. Padahal kalau kita punya dosa di hadapan Tuhan, tinggal datang. Tuhan, ampuni dosaku ya. Aku sungguh-sungguh bertobat. Terhapus gak? Ya terhapus. Kenapa harus ada yang jadi tumbal? Kenapa harus ada anak orang yang harus mati? Membantah dalil dan melawan logika sehat. Oleh karena itulah saudaraku, saya turun tangan, turun mengambil bagian di misi bagaimana menyelamatkan anak keturunan Adam. Bukan karena kebencian. Kalau benci ngapain saya sibuk? Mending saya ngurus anak-anak saya, kerjaan saya banyak. Tapi karena saya sayang, karena kenapa? Kalau masuk neraka itu kekal di sana, nggak ada habisnya. Gak ada habisnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Orang kafir itu masuk neraka kekal di dalam. Apa enggak hancur hati saya? Ada masa, ada waktu, ada usia, ada kesempatan, ada ilmu. Kenapa saya enggak gunakan untuk minimal saya menyeru kepada mereka? Mereka mendengarkan, alhamdulillah, saya selamatkan satu jiwa. Sama halnya saya menyelamatkan jutaan keturunannya. Saya membiarkan satu jiwa mati dalam keadaan di luar Islam, berarti saya membiarkan jutaan anak-anak manusia masuk ke dalam neraka. Saya merasa zalim. Saya tahu kebenaran, saya tidak sampaikan. Nah, minimal saya menyuruh. Itu alasannya abangku, mudah-mudahan bisa diterima. Silakan. Baik abangku, Silakan. sedikit saya menjelaskan bahwa di tempat kami, ya, di timur, agama yang Katolik datang dari nenek moyang kami itu karena hadirnya Portugis penjajah itu, maka disitulah hadirnya nenek moyang kami mengikuti jadi agama Katolik hingga hari ini kami. Yang berikut saya tepuk tangan, salut karena abang apa yang abang lakukan ini karena kasih itu yang abang lakukan ini. Jadi terus terang saya tepuk tangan. Lalu makasih, Bang, yang berikut, ya berikut lagi saya jempol abang karena yang abang lakukan ini adalah mencari kebenaran, ya, mencari kebenaran, dicocok antara kitab kami dengan kitabnya abang. Artinya bisa saya simpulkan bahwa jika dalam pencari kebenaran itu mendapat kitabnya kami itu lebih betul, pasti abang sudah mualaf pindah ke kami, karena itu kitabnya kami itu yang abang pelajari bahwa itu tidak mengikuti ajaran Yesus, maka abang disinilah menjelaskannya. Saya jemput ya bang. Dari hal itu abang menjelaskan tadi ada perbedaan ya, sangat mencolok kan abang mempelajari ya 19 tahun. Nah di sini ada timbul pertanyaan saya bang. Iya. Dari dua kitab yang abang pelajari itu, kitab Bible dengan itu Al-Quran, abang dari dua kitab itu mana yang lebih dulu keluar, bang? Oke, baik. Jadi ketika kita berbicara mengenai historis sejarah kitab suci, Al-Quran ada di abad ke-7, sedangkan Bible itu ada jauh sebelum Al-Quran. Nah, akan tetapi kedatangan Al-Quran itu salah satu tujuannya adalah untuk meluruskan ajaran para nabi yang sudah dibengkokkan. Itu. Jadi Nabi Muhammad seorang diri di kalangan bangsa Quraisy yang jahil, yang beringas, tidak ada nabi yang membantu beliau. Sama seperti Musa ada Nabi Harun, sama seperti Yesus ada Yahya Pembaptis, Yohanes Pembaptis. Nabi Muhammad benar-benar sendiri hidup di tengah-tengah bangsa yang benar-benar jahiliyah, barbar. Dan Nabi Muhammad tidak hidup di zaman modern. Belum ada kemudian orang-orang pada masa itu yang terpelajar dalam segi kitab. Tidak ada yang mempelajari Taurat, tidak ada yang mempelajari Injil. Bahkan sekedar mempelajari surah-surah Paulus itu nggak ada. Mempelajari 4 kitab kanonik itu nggak ada. Nabi Muhammad menerima wahyu, ilham dari Tuhan pencipta langit dan bumi.
disampaikan kepada para sahabat, dihafalkan. Entah itu benar, entah itu salah isinya. Silakan Saman yang menilai. Aku hanya menerima dari pencipta langit dan bumi. Silakan Anda telah, silakan Anda uji, silakan Anda kemudian periksa. Adakah yang keliru dari apa yang kusampaikan? Sampailah Al-Quran itu sampai ke kita. Kenapa Al-Quran dipertahankan kemudian original teksnya, Bang? Sebagai tantangan untuk manusia. Mana tahu di tahun 2000 sekian ada orang pintar. Mana tahu di tahun 3000 ada orang cerdas. Ada orang yang hebat. Ada orang yang mendapatkan ilmu yang sakti kali. Sehingga dia bisa membatalkan kebenaran Al-Quran. Maka Al-Quran siap untuk diuji kapan saja. Silakan dunia membuka mata. Ambil Al-Quran, kaji Quran. Ada nggak kesalahan di dalamnya? Itulah kenapa kemudian Al-Quran mempertahankan aslinya. Sedangkan kalau Bible, hari ini saya pegang Bible. Bagaimana saya bisa tahu kalau ini betul sesuai dengan aslinya? Sedangkan ketika saya berdialog dengan orang-orang Kristen, maaf, yang namanya kitab suci abangku, itu firman Tuhan bukan? Ya, yang namanya perkataan Tuhan tidak mungkin statusnya bodoh dan manusia pintar. Tidak mungkin Tuhan lebih bodoh daripada manusia. Jadi Al-Quran itu siap dikaji sepintar apapun manusia. Maka Al-Quran derajatnya masih di atas kepala. Sehebat apapun manusia untuk menemukan kajian-kajian, temuan-temuan ilmiah, Al-Quran tetap di atas. Bahkan temuan hari ini, begitu dibuka, ternyata di Al-Quran sudah ada lebih dulu. Kenapa bisa demikian? Karena Quran ini bukan perkataan Nabi Muhammad. Al-Quran ini perkataan yang maha mengetahui yang berfirman. Jadi perkataannya jauh lebih tinggi derajatnya dari perkataan manusia. Bagaimana dengan Bible? Coba kita lihat setiap hari ketika kita berdiskusi. Orang Kristen lebih pintar dari Bible-nya. Bible-nya mengatakan percaya kepada Yesus adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus kerjakan. Tapi orang Kristen mengatakan bukan begitu. Yang dimaksud percaya kepada Yesus adalah bla 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 bla. Lebih pintar daripada Bible. Berarti Bible ini dengan kata lain direndahkan oleh pemeluknya itu sendiri. Saya ketika berdialog dengan pendeta, dengan pastor, terkadang yang ngajarin Bible itu mohon maaf saya. Tetapi kalau dia berbicara tanpa Bible, mulutnya itu kayak mesin ketik peninggalan Belanda di tahun 3, Bang. Begitu saya tanya, apa dalilnya? Langsung diam. Artinya apa? Ternyata dia lebih pintar daripada Bible. Berarti dengan kata lain, dia telah menjatuhkan derajat Bible itu sebagai perkataan manusia biasa 2000 tahun lalu yang tidak ngerti apa-apa, yang mana dia lebih tahu, lebih pintar daripada penulis-penulisnya. Itu yang pertama. Yang kedua, firman Tuhan itu, Bang, tidak mungkin bisa dikoreksi oleh manusia. Ya kan? Firman Tuhan tidak mungkin direvisi manusia. Tidak mungkin. Masa kan manusia lebih pintar dari Tuhan? Ah, Tuhan kau berfirman di tahun itu, sekarang enggak zaman lagi. Aku koreksi, aku perbaiki ya. Itulah bukti bahwa Al-Quran tak ada mampu mengoreksinya. Tak ada yang mampu kemudian merevisinya. Bukti bahwa Tuhan masih ilmunya di atas daripada manusia. Tapi kalau ada kitab yang setiap saat direvisi, dikoreksi, direvisi, dikoreksi, berarti mungkin pada saat Tuhannya berfirman, Tuhannya lagi tidur. Dia tidak tahu bahwa di tahun sekian hambaku akan lebih pintar daripada Bibelku. Maka dia butuh untuk memperbaiki, mengoreksi, merevisi dan seterusnya. Itulah bukti bahwa kitab itu firman Tuhan atau bukan. Karena Tuhan tidak mungkin salah. Tuhan tidak mungkin lalap. Tuhan berfirman, jangan begini. Di tahun itu, cocok. Begitu 1000 tahun ke depan, firmannya sudah nggak laku. Ditinggal zaman, makanya harus dirubah. Jangan makan babi, dirubah, ditambah sedikit. Babi hutan. Jangan makan babi hutan, karena itu haram bagimu. Ditambah kata hutannya. Artinya bahwa penerjemah lebih pintar dari Tuhan. Kalau bagi saya yang berakal, yang telah menguji Al-Quran, tidak mungkin manusia lebih pintar dari Tuhan. Maka kalau dikatakan firman Tuhan, maka suci dari revisi manusia, suci dari koreksi manusia. Saya kira begitu, Bang. Oke, Bang, setuju saya bahwa manusia tidak mungkin lebih pintar dari Tuhan. Ya, itu saya setuju. Ya, dan Tuhan pasti melakukan benar, tidak ada yang salah. Bila Tuhan. Oke, Tuhan tetap benar, tidak ada yang salah. Dan manusia tidak mungkin pintar lebih dari Tuhan. Itu saya setuju. Betul. Ya. Apa yang dijelaskan Abang ya, saya terus terang bahwa saya orang awam ya, saya masih butuh belajar ya. Abang sudah mengatakan sampai dengan 19 tahun ya. Nah, jadi saya orang awam, saya butuh belajar. Maka penjelasan Abang, kita maaf, kenapa saya belajar, maka pasti saya bertanya ketika saya maka dari penjelasan Abang itu di sini saya kutip bahwa ada
sedikit kesamaan dalam dua kitab itu. Ada bagian, ada kesamaan, ada juga bertolak belakang. Ya, sudah abang jelaskan juga bahwa kitab Bible lebih dulu, baru Al-Quran. Oke. Dilihat dari hal itu, bahwa muncul dalam pikiranku, apakah betulkah? Karena di sini bahwa Alkitab itu sudah mengikuti ajarannya dengan Bible bertolak belakang. Apakah dalam Al-Quran itu tidak mengutip? Ya, minta maaf abang ya, saya tidak tahu, maka saya tanya ya, apakah karena Bible itu keluar lebih dulu, Al-Quran itu hadir, tapi mengutip dari isi Bible yang hanya ambil pada intinya saja, hanya ambil pada intinya saja. Maka di situ mungkin dilihatannya, oh itu yang lebih benar. Itu karena seperti yang abang jelaskan ya tadi, bahwa kitab itu di Nabi Muhammad ya, itu kuasa Tuhan alam semesta yang memberikannya ya. Sedangkan di sini sekiranya bisa menguatkan saya bahwa itu betul alam semesta yang memberikan, itu seperti apa bang? Nah itu dua pertanyaan saya, bahwa satu, apakah tidak mengutip dari isi Bible ke Al-Quran, mengutip hal yang penting aja, karena ada kesamaan. Di sana mengajarkan juga tentang hukum Taurat Musa, ada kesamaan ya, Musa sama. Jadi apakah ada kutipan? Itu pertamanya itu. Yang kedua, di Nabi Muhammad, seperti abang sampaikan tadi, dia mendapatkan itu ya, kitab Al-Quran itu dari alam semesta ya, artinya bahwa Tuhan sendiri ya membagikan itu, dia menyebarkan itu. Apakah abang bisa menguatkan saya ya, memperkuat saya bahwa betul bahwa itu adalah dari alam semesta yang beri langsung kepada Nabi Muhammad itu? Jadi yang pertama terkait dengan adanya kesamaan. Ketika umat Islam ditanya, wahai umat Islam, siapa yang kamu sembah? Jawabannya Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 130 berapa itu ya. Dikatakan begini, Qulu amanna billah wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Jadi di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Abraham, Ismail, Ishak dan Yakub, Nabi Musa dan Isa, yang datang dari Tuhan yang sama. Jadi kalau Tuhan yang kami sembah itu maha menyaksikan, berarti apa yang terjadi pada Nabi Adam, Nabi Nuh, Lot, Nabi Musa, Nabi Abraham, semuanya Nabi disaksikan oleh Tuhan yang satu ini. Lalu kemudian Tuhan yang satu ini menyampaikan berita yang sudah pernah ia beritakan sebelumnya kepada para nabi, kepada Nabi Muhammad. Apa yang salah? Sumbernya sama. Itu yang pertama. Al-Quran menjelaskan, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadha kitabu musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladina zalamu wa busyra lil muhsinin. Dikatakan bahwa wahai Nabi Muhammad, sebelum Al-Quran itu aku wahyukan kepadamu telah ada kitab Torah yang lebih dulu yang kuberikan kepada Nabi Musa sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab tersebut dalam bahasa Arab. Jadi ketika ada kesamaan, karena sumbernya sama. Sumbernya sama, jadi ada kesamaan. Jadi tidak mungkin kemudian sumber sama, tidak ada kesamaan, pasti ada sama. Nah sekarang muncul kecurigaan. Jangan-jangan Nabi Muhammad ini mempelajari Taurat, mempelajari Bible. Nabi Muhammad disebut adalah orang yang ummi, buta huruf. Beliau tidak bisa baca Torah, beliau tidak bisa baca Injil, beliau tidak tahu kitab Perjanjian Baru, beliau tidak tahu sama sekali. Lalu bagaimana mungkin Nabi Muhammad yang hidup di zaman jahiliyah, yang tidak pernah baca Torah, tidak pernah baca Injil, bisa menyusun begitu sempurna tanpa koreksi lagi setelahnya? Oh ini keliru, ternyata begini. Oh ini keliru, ternyata begini. Dan bagaimana mungkin tidak ada pengabaran Nabi Muhammad melakukan penyelidikan? Bagaimana mungkin tidak ada Nabi Muhammad melakukan daftar pustaka, tinjau museum,
mengumpulkan angket kesaksian-kesaksian orang. Bagaimana mungkin? Tersusun dengan rapi, tidak ada koreksi, tidak ada perbaikan. Masahibul ulama, apa dikatakan? In huwa illa wahyu yuha. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu bukan dari dirinya sendiri, melainkan apa yang dikatakannya adalah apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi apa yang datang kepadanya itu yang disampaikan. Dia menyampaikan ini, ya itulah yang disampaikan. Nah, Nabi Muhammad tidak melakukan penyelidikan. Beda dengan Lukas, beda dengan Markus, dengan Matius, mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Yohanes mengumpulkan kesaksian-kesaksian. Tapi Nabi Muhammad sama seperti Nabi Musa, Bung. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Adam. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Nabi Musa bisa bercerita tentang Nabi Abraham. Begitu juga Nabi Muhammad. Jaraknya itu kurang lebih 700 tahun. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad bisa mengetahui itu kalau bukan dari berita-berita gaib dari pencipta langit dan bumi? Kalau saudara, rupanya dia melakukan jiplak, pasti kita akan menemukan kesalahan, revisi berikutnya, koreksi berikutnya, pasti itu. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW begitu menyampaikan Al-Quran, tidak pernah Al-Quran itu dikoreksi, diperbaiki. Jadi dengan adanya kesamaan, itulah bukti bahwa bersumber dari sumber yang sama. Cuman ketika Al-Quran datang, polanya harus kita sadari itu. Bahwa ketika ada reformasi, sebelumnya pasti ada orde lama, orde baru. Sebelum orde baru, ada orde lama. Orde lama nanti akan dilengkapi oleh orde baru. Orde baru dan orde lama nanti dia akan diperbaiki, dilengkapi oleh reformasi. Nah, itulah yang terjadi kemudian. Ketika ada motor keluar produk pertama, pasti produk kedua memperbaiki. Produk ketiga memperbaiki. Produk terakhir yang melengkapi. Sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Dulu tidak ada HP, sekarang ada HP. Dulu motor manual, sekarang matic. Semua serba diperbaiki. Yang datang belakangan itulah yang menyempurnakan yang sebelumnya. Itulah Al-Quran. Itulah Al-Quran, Pak. Jadi simpulnya ada kesamaan karena Allah pencipta dan bumi yang mewahyukan Nabi Musa, mewahyukan kepada Nabi Isa, Yesus dalam hal ini, itu adalah Tuhan yang sama yang mewahyukannya kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Lalu kemudian apa yang ditorehkan dalam Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad tidak pernah melakukan menciplak terhadap kitab sebelumnya. Macam mana kita bisa, ya, saya bisa mempelajari, sedangkan di dalamnya itu apa tulisannya pakai Arab begitu. Iya. Itu sederhana, Bang. Ada metode mempelajarinya memang. Ada metode mempelajari Quran. Nah, jadi anak-anak kecil pun dengan mudah bisa memahaminya. Apalagi orang seukuran kita, dewasa seperti kita, itu lebih mudah lagi. Yang penting ada keinginan untuk belajar. Ada metode baca Quran dengan cepat. Yang penting kita serius ingin belajar. Pasti bisa. Namanya ini metode Iqra. Iqra 1, Iqra 2, itu bisa dengan mudah kita pelajari. Dan Al-Quran tidak menutup diri untuk dipelajari memang. Al-Quran membuka diri untuk dipelajari. Makanya di masjid itu pakai toa untuk mengajak orang, ayo kaji Quran, ayo kaji Quran. Bukan ditutup-tutupi, tapi malah dibuka untuk siapapun. Karena Al-Quran itu diwahyukan untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Litubayyina linnas. Bukan hanya kepada satu orang saja atau satu kaum saja, tapi untuk seluruh umat manusia Al-Quran itu diwahyukan. Begitu, Bang. Maksud saya, Bang, yang sesederhana mungkin bisa diterjemahkan dalam bahasa Indonesia supaya mudah langsung dibaca, mudah langsung dimengerti. Karena oh iya, kalau untuk ada yang lengkap dengan terjemahannya, sudah ada. Jadi tinggal beli Al-Quran lengkap dengan terjemahannya. Al-Quran terjemah namanya. Itu bisa. Jadi sudah itu namanya Al-Quran terjemahan, betul. Begitu, Bang. Silakan, ada di Gramedia kayaknya. Iya, di Gramedia itu ada dijual, di toko-toko buku itu biasanya ada. Begitu, abangku. Siapa? Ya, ya, Bang. Mohon izin ya, Bang. Saudaraku semua, saya mohon izin ya, bahwa abang juga mempelajari kitab, ya saya juga mungkin ke depan lah saya akan berusaha untuk mempelajari. Ya. Baik, Bang, baik. Kan kita saling bisa mempelajari ya. Siap, silakan. Saya juga sampaikan abang sudah pelajari sampai 19 tahun. Nah, ya, ini juga makanya saya terus tanya ya. Baik.
Baik, terakhir kata ya abangku, saya mengucapkan terima kasih banyak Sama-sama bang. bahwa diskusi kita saya menganggap sangat bagus dan kita pakai dengan sopan santun yang baik, dan saya senang dengan diskusi ini. Puas saya. Ya, sama bang, sama. Itu. Oke. Baik, baik. Terima kasih. Abang juga mengatakan Sama-sama bang. Sama-sama. saya ya hanya Sehat terus bang. jika ada kekurangan saya mohon maaf karena saya ini orang awam, jadi Ya, sama-sama kita juga minta maaf. ini harus saya tahu. Nah, Iya. dan kepada saudara-saudaraku yang di bawah, dalam diskusi ini tidak puas dengan saya atau apa, silakan, saya terima. Tapi inilah dalam diskusi yang baik. Iya, Masya Allah. Terima kasih bang atas kehadirannya di Komal kita. Nanti hadir lagi kapan-kapan, hadir lagi ke sini kita diskusi lagi ya. Oke. Bang, satu harapan saya. Bisa Iya. tidak bang? Satu Bisa. saja harapan pesan saya. Silakan. Saya hormat sebagai anggota Ormas Pemuda Pancasila. Oh iya Dalam iya. formal ini Iya. ada juga anggota Pemuda Pancasila. Salam hormat. Iya. Dan juga yang saya mau pesan sesama agama, Katolik dan Islam, mohon supaya lebih cerdas menyikapi suatu hal. Toleransi itu sangat penting. Kita menjaga NKRI ini ke depan lebih baik. Jangan merusak hanya karena berbeda agama. Kalau ada berbeda sesuatu, marilah kita diskusi seperti ini. Ya. Iya. Mantap sekali Salam abangku. hormat. Salam hormat. Ya. Ya. Makasih juga abang. Oke abang. Makasih. Thank you bang, thank you.